Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fatimah Mokodompit dengan NIM 23111010179 dari kelas 1D, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Samratulangi Manado. Pada saat ini, saya akan membawa materi berupa video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia, teks ulasan buku, dengan dosen pengajar Dr. Randa Jenny Umbang, Magister Humaniora, dan Dr. Randa Donareti Milene Bimbioleng, Magister Humaniora. Nah, langsung saja kita masuk pada teks ulasan buku. Dalam menulis buku, kita harus mengetahui struktur teks ulasan. Strukturnya terdiri dari identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu identitas. Buku yang saya ulas berjudul Antropologi Sosial Kesehatan. Penulisnya yaitu Profesor Dr. Husaini, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan, Fauzi Rahman, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Public Health, Leni Marlini, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan Lingkungan, Atika Rahayu, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Public Health, Kusnindia Praedevi, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan, Dian Rosadi, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan, Nur Laili, Sarjana Kesehatan Masyarakat, dan Anggun Wulandari, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Penerbit Maman Saputra, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Tahun terbit 2017 dengan jumlah halaman 226 halaman. Menggunakan bahasa Indonesia, warna sampul ungu dan putih. Selanjutnya kita masuk pada bagian kedua, yaitu orientasi. Buku ini ditulis oleh 8 orang penulis, salah satunya adalah Profesor Dr. Husaini, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan, yang merupakan guru besar bidang ilmu kesehatan masyarakat dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Nah, penulis lahir di Tanjung Tabalong, 16 Juni tahun 1966. Jenjang akademik penulis, pertama dengan menempuh Sarjana Kesehatan Masyarakat di Universitas Hasanuddin Makassar, lulus pada tahun 1995. Dilanjutkan dengan program Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Airlangga, Surabaya. Kemudian melanjutkan mengambil Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selama berproses di dunia akademik ilmu kesehatan masyarakat, penulis rajin menuangkan ide dan gagasan dalam bentuk buku dan tulisan ilmiah atau referensi. Beberapa hasil tulisannya antara lain buku ajar manajemen kesehatan lingkungan tahun 2015, buku ajar pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan tahun 2015, buku referensi epidemiologi penyakit akibat kerja tahun 2015, buku pedoman penulisan tesis tahun 2017, buku ajar antropologi sosial kesehatan tahun 2018, dan modul pelatihan penulisan jurnal internasional reputasi tahun 2018. Buku ini berjudul Antropologi Sosial Kesehatan dan ditujukan bagi mahasiswa dan setiap orang yang ingin jauh mengenal tentang bagian dari antropologi yang menggambarkan pengaruh sosial, budaya, biologi, dan bahasa terhadap kesehatan dengan meliputi pengalaman dan distribusi kesakitan, pencegahan dan pengobatan penyakit. Nah, proses penyembuhan dan hubungan sosial manajemen pengobatan, serta kepentingan dan kegunaan kebudayaan untuk sistem kesehatan yang beraneka ragam. Antropologi kesehatan mempelajari bagaimana kesehatan individu, formasi sosial yang lebih luas, dan lingkungan dipengaruhi adanya hubungan antara manusia dan spesies lain, norma budaya, dan institusi sosial. Selanjutnya kita masuk pada bagian ketiga, yaitu tafsiran isi. Pada bab 1 membahas tentang pemahaman mengenai konsep dasar budaya dan masyarakat melalui ilmu antropologi, karena diperlukan pemahaman mengenai budaya masyarakat yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan. Pada bab 2 mengenai sosiologi kesehatan, salah satu hal yang harus diperhatikan dalam ilmu kesehatan masyarakat adalah pengaruh lingkungan sosial terhadap permasalahan kesehatan, sehingga mahasiswa perlu untuk memahami kajian mengenai sosiologi kesehatan beserta ruang lingkup dan kaitannya dengan kesehatan masyarakat, lingkungan, dan penyakit. Pada bab 3 mengenai konsep dan teori antropologi kesehatan.
Hubungannya adalah berkaitan dengan pengaruh dari budaya-budaya masyarakat terhadap kesehatan masyarakat, sehingga perlu dipahami mengenai ruang lingkup, peranan, dan konsep antropologi dalam bidang kesehatan. Pada bab 4, tentang konsep determinan sosial dalam kesehatan masyarakat. Di sini dijelaskan mengenai pendekatan determinan, baik kesehatan dan sosial dalam bidang kesehatan masyarakat. Pada bab 5 mengenai konsep sehat dan sakit, sehingga kita dapat mengetahui pengertian dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi sehat dan sakit pada seseorang. Pada bab 6 mengenai perilaku sehat dan sakit. Dalam hal ini harus diketahui terlebih dahulu mengenai perilaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan perilaku, agar upaya pencegahan baik promotif maupun preventif untuk menjadikan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pada bab 7 mengenai perilaku pengobatan tradisional, karena masih banyak masyarakat yang memiliki perilaku pencarian pengobatan melalui layanan-layanan tradisional, sehingga perlu dilihat penyebab dari perilaku masyarakat tersebut, serta kajian-kajian ilmu mengenai perilaku pengobatan tradisional yang berlaku di masyarakat. Pada bab 8, tentang aspek perilaku masyarakat dalam pencarian pelayanan kesehatan pada masyarakat. Pada bab 9, tentang antropologi yang berkaitan dengan gizi masyarakat. Pada bab 10, tentang masalah kesehatan reproduksi dari aspek antropologi kesehatan sosial budaya, baik itu pada kesehatan bayi, anak, remaja, serta ibu yang masih merupakan isu penting pada masa sekarang. Pada bab 11, tentang masalah kesehatan lingkungan dan ekologi dari aspek antropologi sosial, baik kondisi fisik lingkungan atau budaya yang ada di dalam suatu lingkungan. Pada bab 12, mengenai kebudayaan rumah sakit dan interaksi antar pasien. Pada bab 13, mengenai studi kasus tentang kajian antropologi kesehatan yang ada di Indonesia. Kita masuk pada bagian keempat, yaitu evaluasi. Kelebihan buku ini yaitu sudah sangat baik dan sangat bermanfaat bagi pembaca karena terdapat banyak pemahaman tentang antropologi sosial kesehatan. Juga sangat bagus dalam menyajikan materi karena terdapat poin-poin penggabasan dan banyak contoh yang diberikan di tiap materi. Dan juga pembahasan topik disusun secara terstruktur sehingga mudah bagi pembaca untuk memahami. Kemudian dalam setiap bab juga terdapat pendahuluan dan tujuan. Kekurangan dari buku ini adanya penggunaan beberapa bahasa yang masih belum bisa dipahami dan dimengerti. Buku antropologi sosial kesehatan ini sudah sangat sesuai digunakan oleh mahasiswa kesehatan masyarakat dan berbagai jurusan kesehatan lainnya, juga orang yang bekerja di institusi pemerintah maupun masyarakat. Beda dengan buku pembantu ini, hanya dikhususkan kepada masyarakat, bukan sebagai bahan ajar bagi mahasiswa dan tenaga pendidik, juga hanya membahas tentang perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat dalam perspektif Peter L. Berger dan Thomas Lippmann. Sedangkan buku pertama yang diulas membahas tentang masyarakat bisa memahami konsep dan konteks dalam antropologi sosial kesehatan masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan dalam penyajian materi, namun kedua buku ini ditulis sebagai upaya agar masyarakat bisa memahami paradigma, konsep, dan konteks juga penerapan dalam antropologi sosial masyarakat. Pada bagian terakhir, yaitu bagian kelima, adalah rangkuman. Pada buku antropologi sosial kesehatan ini terdapat faktor-faktor seperti kesejahteraan, pencegahan, dan pengobatan penyakit, hubungan sosial, dan kepentingan budaya, sehingga antropologi sosial kesehatan sebagai disiplin ilmu untuk dapat memahami budaya, sosial, dan kesehatan serta penyakit di masyarakat. Kemudian, walaupun terdapat kelebihan dan kekurangan dalam buku ini, namun tidak menutupi hasil karya penulis dengan pembahasan materi yang sangat baik dan bermanfaat bagi pembaca, juga menambah ilmu pengetahuan untuk memecahkan beberapa permasalahan dan berbagai pemikiran yang berkaitan dengan antropologi sosial kesehatan. Demikianlah video pemaparan ulasan buku dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.